Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan signal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai teman-teman, kalau kita melihat Fear and Greed Index hari ini ya, tanggal 23 Februari. Nah, ini kita lihat bahwa sekarang nih ekstrim fear ya teman-teman ya. Masih keadaan ekstrim ya kalau dilihat dari alternative of me. Tapi kalau kita lihat dari cryptocurrency ya, di coin market ya, bahwa harga Bitcoin sekarang naik di 38.000, naik 1% ya teman-teman ya. Ethereum juga naik. Dan di sini saya mau bahas kilas tentang Bitcoin. Nah, kenapa teman-teman kadang Bitcoin tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun, ya karena 2-3% ya teman-teman ya. Karena memang kan kalau dilihat di berita ini memang kalau teman-teman tradingnya semakin kita banyak berita, apalagi yang tradingnya harian akan semakin pusing. Jadi kalau misalnya teman-teman saat memang pusing, jangan trading karena kalau kita pikiran tidak jernih dalam trading pun kita akan juga hasilnya tidak maksimal. Makanya kenapa saya selalu bilang kalau di saat seperti ini, nah altcoin juga pada turun semua rata-rata. Nah kita harus beli altcoin atau nyicil altcoin yang bagus. Nah sebelumnya saya mau membahas tentang Bitcoin ya. Secara teknik analisa ya, kalau kita lihat ya, kalau misalkan di total marketnya, secara overall ya, kripto ya, ini ada kenaikan, mulai ada kenaikan, di mana dia di sini sekarang udah 1,7 triliun ya, yang biasanya sih kalau normalnya di atas 2 triliun ya, tapi ada mulai kenaikannya. Nah, tapi bukan berarti teman-teman ini juga jangan terlalu over trading ya teman-teman. Teman-teman boleh cicil buy untuk koin-koin atau altcoin yang bagus, yang secara fundamentalnya oke ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat secara USDT dominansinya ya, dia udah mulai, orang udah mulai belanja nih ya. Yang kemarin kan sempat 2 hari lalu saya bahas, dia udah ada kenaikan sampai 4,7%, sekarang udah mulai belanja nih. Jadi udah mulai turun, jadi sekitar 4,6% ya. Jadi mulai ada orang yang mulai belanja ya gitu. Nah, yang hari ini saya mau bahas adalah update tentang altcoin, yaitu ya Baby Dogecoin ya teman-teman ya. Yang teman-teman tahu juga di mana saya hanya update nih tentang Baby Dogecoin ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah punya ya bagus lah. Kalau teman-teman yang sudah punya, kalau teman-teman yang belum punya, ini sebenarnya altcoin cukup bagus yang menurut saya bilang. Karena kenapa menurut saya bagus? Karena salah satu dari dia komunitasnya yang sudah, teman-teman bisa lihat nih ya, komunitasnya sudah, holdersnya ya, itu sudah 1,4 juta ya teman-teman ya. 1,4 juta 31.000 ya holders ya. Jadi sudah cukup besar, cukup banyak banget ya teman-teman ya. Udah mengalahkan Shiba. Jadi salah satunya adalah komunitasnya yang kompak dan yang sudah banyak ya. Walaupun Baby Dogecoin tuh lahir di bulan Juli ya teman-teman ya. Juli 2021. Belum 1 tahun sudah 1,431 ya mengalahkan Shiba. Jadi salah satu dari komunitas yang bagus. Selain itu juga saya mau update tentang dia bagaimana sih sekarang sampai roadmap-nya ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat ya, jadi nanti teman-teman juga bisa lihat ke website-nya lagi ya. Dan memang kalau Baby Dogecoin ini sudah ke fase kelima, di mana dia kalau kita lihat ya, nah ini agak sedikit lemot ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita lihat itu dia sudah masuk ke udah tahap ke Baby Doge Swag, kemudian ke NFT. Jadi sudah masuk ke situ nama charity ya, yang 25.000 ini. Nah ini agak error ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah kita update-nya ke Twitternya ya teman-teman ya, di Twitter Baby Dogecoin, di mana dia juga update ya, dan memang secara dari Twitternya juga sudah 1 miliar follower ya teman-teman ya, sudah sangat banyak ya. Saya lihat ini memang bagus ya Baby Dogecoin ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat sini, dan di sini kembali lagi ya, bukan ajakan beli atau jual ya. Nah kalau misalkan saya sendiri juga memang udah ada ya teman-teman nih, saya hold untuk jangka panjangnya. Dan kalau misalkan teman-teman yang belum ada ya teman-teman, nanti saya coba kasih tahu ininya secara teknikal analisanya. Tapi bagi tetap dior ya teman-teman ya, pakai uang yang dingin, jangan langsung brutal untuk all in semua untuk satu di harga, karena ujung-ujungnya teman-teman juga akan nyangkut ya kalau misalkan all in di satu harga. Dan di sini juga dia sudah listing di dari protokol ya, baru tweet juga ya Baby Dots. Nah kalau kita misalkan lihat di dia juga trendingnya di CoinGecko ya, di SLP Baby Dots sama ASIC token ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ya di Coin Gecko ya, kalau Baby Dogecoin ini secara
supply dan circulating supply-nya berapa sih. Nah, ini di sini lebih update ya teman-teman ya. Dan di sini kan total supply-nya 420 kuadriliun ya teman-teman ya. Sudah di burn itu berapa? Itu 180 kuadriliun. Jadi sekarang circulating supply-nya adalah 159 kuadriliun ya. Jadi memang untuk ke angka Rp1 minimal ya teman-teman ya, memang ya harus benar lebih banyak lagi ya. Kalau kita bandingin SIBA ya teman-teman ya, memang secara holders udah kalah nih SIBA nih dari Baby Dogecoin, tapi secara circulating supply-nya ya sekarang SIBA tuh 549 triliun. Jadi memang kalau Baby Doge mau seperti SIBA, ya kembali lagi dia harus burn lebih banyak. Apalagi kalau dia udah listing di Binance ya harus mengurangi circulating supply-nya ya teman-teman ya. Jadi memang kembali developer juga sering ngeburn rutin, mau market lagi dump, mau market lagi pump, tetap ngeburn ya. Jadi saya lihat juga ini bagus ya, dari developernya juga ada inisiatif. Dan kalau misalkan kita lihat nih di Certik ya teman-teman ya, karena dia sudah di update di audit Certiknya juga. Nah, di sini teman-teman, di sini. Nah, kita bisa lihat nilainya udah 92 ya teman-teman ya. Jadi udah cukup bagus ya. Jadi udah di atas 90. Kalau memang lebih bagus lagi di atas 95 karena lebih ini. Karena dari kritikalnya sudah di resolve semua, majornya juga lagi proses dan ada medium yang belum masih dikerjakan ya. Nah, teman-teman jadi lihat di sini juga teman-teman bisa lihat. Dan kemudian yang saya mau juga update adalah di technical analisanya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ke coin market melihat technical analisa BBDO seperti apa. Nah, kalau misalkan lihat dari sini ya, kalau saya lihat memang kalau dari hitungan Fibonacci dia sudah di angka 236 ya, ditarik 236. Memang di sini sudah tren untuk uptrendnya memang sempat patah ya teman-teman ya, karena patahnya tuh di angka 0,8 kali 3539 ini sudah patah. Makanya kenapa sekarang tuh kita kalau memang teman-teman mau wait and see silahkan, tapi kalau teman-teman mau mulai nyicil itu juga sudah boleh, tapi nyicil dengan money management, jangan all in satu harga. Misalkan harga sekarang nih, kan harga sekarang juga masih koreksi ya, masih sideways di 0,8 kali 3230 ya. Tapi kalau teman-teman udah masuk 10% ya, kemudian diajak turun, teman-teman masuk. Karena saya sendiri kalau untuk altcoin atau koin masuknya jangan langsung all in. Kembali lagi kita bagi dalam 4. Kalau saya biasanya 10%, 20%, 30%, dan terakhir 40%. Jadi dibagi secara money management ya. Kalau misalkan dia turun lagi, 20%-nya di mana? Di 0,8 kali 27. Turun lagi. Nah, baru tambah 30%. Kalau dikasih turun sampai segini, ya kita tinggal tambah 30%. Jadi 0,8 kali 1759 kalau sampai diajak turun sampai seperti itu. Kalau dia udah sampai seperti ini mah udah kebanyakan downtrend ya teman-teman ya. Sudah fase akut downtrend. Karena dia juga melihat ya mamanya Bitcoin juga lagi turun, koreksi, jadi ikut koreksi. Tapi Baby Dogecoin juga suka kadang-kadang melawan arus. Saat Bitcoinnya turun, Baby Dogecoin juga tetap naik. Jadi kalau saya lihat dia sekarang sih di 236 ya, secara Fibonacci sih di 0,8 kali 3193 sih udah cukup oke kalau teman-teman mau nyicil. Kalau teman-teman juga yang harganya bawah mau nambah muatan lagi, ya teman-teman bisa cicil saat yang lagi fase sideways ya di sekitar 0,3193 dan terakhir kalau diajak turun lagi bisa di 0,08 kali 2711 ya. Terakhir kalau sampai diajak turun lagi tadi 0,08 kali 1784 ya. Jadi memang secara tren memang udah patah uptrendnya, tapi patahnya cuma sebagian doang. Maksudnya dia bisa naik lagi kalau dia tembus di 0,08 kali 3527 dia akan naik lagi ke fasenya. Dan memang kalau kita lihat juga ya dari supply ya kembali teman Baby Dogecoin ini ya ada buy ada sell ya teman-teman ya. Ada yang masih cukup aktif. Saya lihat dari di Bitcoinnya juga kembali lagi memang di sini bagus ya supply demand-nya. Jadi memang nggak pump sampai pump gimana, nggak dump juga nggak dump gimana. Jadi memang terbatas kalau memang kita lihat ya. Dari sini juga supply demand-nya ada yang beli ada yang sell ya cukup oke lah kalau saya lihat ya teman-teman. Dan memang kalau dilihat dari technical analisanya memang si altcoin tidak bisa dianalisa secara 100%. Cuma kembali lagi titik-titik mana kita bisa lihat dan kita bisa masuk atau kita mau buat trading cepat atau kita memang benar-benar buat invest titik-titik mana kita udah bisa analisa. Apalagi memang di sini Baby Dogecoin kan salah satu altcoin yang termasuk cepat pertumbuhannya yang saya lihat dari komunitas, utilitasnya juga sudah mulai dibangun ya. Kemudian apa namanya
dari websitenya, auditnya di jaringan Ethereum saya lihat memang cukup udah oke. Jadi memang kalau buat di sini Baby Dogecoin ya bagus saya bilang ini. Dan kembali lagi ingat ya teman-teman ya, ini bukan ajakan beli atau jual karena saya update aja tentang Baby Dogecoin. Jadi kalau misalkan teman-teman oke dan memang sesuai dengan kriteria saya, ya teman-teman bisa buy. Kalau tidak oke, ya teman-teman bisa cari yang lain. Oke, itu aja sih teman-teman yang saya mau bahas tentang update Baby Dogecoin dan sekilas tentang Bitcoin ya. Jadi teman-teman juga kalau misalkan jangan selalu brutal dalam trading, kita boleh masuk tipis-tipis, uang dingin 6 sampai 1 tahun ya, karena kita nggak tahu nih Bitcoinnya sampai kapan nih dia di sideways. Karena secara tadi saya bilang kalau Bitcoin sendiri, memang kalau dilihat dari teknik hasil ini kan sekarang ya. Nah, secara Bitcoin kan teman-teman bisa lihat nih ya, dia belum fase lewat 42.000 sampai 43.000, dia akan sideways nih sementara di 38, 36. Jangan sampai dia jebol ya teman-teman ya. Kalau kita lihat prediksi yang bisa jebol sampai di angka 30.000 sih, kalau teman-teman banyak yang udah tahu prediksi 30.000 biasanya sih nggak akan ke sana. Paling juga tembus di 36.000 sampai yang paling mentok ya 33.000. Tapi kembali lagi tergantung bandar dunia ini seperti apa ya. Kita mengikuti aja polanya. Kalau dia lagi fase begini kita ikutin, jangan terlalu kita brutal banget dan jangan terlalu kita over trading, kecuali kita main di future ya teman-teman ya. Nah, kalau kita main di spot ya memang kita harus pilih-pilih koin-koin mana yang bagus dan altcoin yang mana yang bagus, karena salah satunya juga kalau kita lihat di cryptocurrency ya, coin market ya, kalau kita masih trading ya kita mau trading yang aman, yang tidak kayak terkenal altcoin kayak rug pull, soft scam dan lain-lain, kita bisa pilih koin-koin yang terbaik. Salah satunya misalkan ada ya teman-teman, saya lihat juga ada, dia sudah di 0,9 juga udah lumayan murah. Tetapi tetap kalau misalnya teman-teman mau masuk, tetap dengan money management ya. Oke, itu aja sih teman-teman yang saya mau share. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan semoga teman-teman juga cuan. Yang belum cuan tetap harus belajar lagi. Salam sehat, salam profit, see you at the top. Bye.